Oke, pivot table. Jadi begini, pivot table itu, oke, di sini contoh ya. Sini ada contoh. Kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang fitur tabel. Nah, ini sudah dalam bentuk tabel. Dari mana kita tahu? Dari ketika kita klik di dalam ada menu tambahan yaitu table design. Nah, kalau kita klik, nah ini nama tabelnya expenses 1. Ini tabel. Kita mau lihat ada berapa row nih tabel nih. Kita klik, kemudian kontrol panah ke bawah. Oh, ada 400 sekian ya. Nah, dari 400 sekian data ini, kita mau buatkan analisis. Mau kita summarize menggunakan pivot table misalnya. Seperti ini contoh. Jadi tidak perlu mengetik-ngetik rumus lagi. Ini logikanya apa? Boleh bantu dijawab. Kalau kita gunakan rumus, rumus apa yang digunakan untuk mencapai angka ini? Boleh, teman-teman yang mau jawab bisa raise hand. Tadi kita sudah belajar tentang formula. Kalau kita menggunakan formula, angka 15,444 ini kita capai dengan menggunakan rumus apa? Nah, silakan Yuhanda. Itu pakai sum if gitu ya, Pak. Terus Yes. milih di C5 sampai eh apa seterusnya sampai selesai. Itu itu kan milih date apa namanya? Milih itu dulu baru amount terus date. Itu Gini, bukan, Pak. gini, sebentar. Sudah betul, sum if. Narasinya begini. Jadi kalau sum if Oh, yang digunakan adalah logikanya seperti ini. Jumlahkan amount, total amount ini dijumlahkan untuk si buyer yang namanya debt, gitu ya. Jadi logika sum if-nya seperti itu. Oke, ya silakan Yohanda. Oh tadi belum turun ya? jadi Ah, ah, gimana, ah. Pak? Iya silakan. Gimana, Pak? Jadi Eh ini bacain rumusnya gitu, Pak, atau gimana? enggak, bukan. Maksudnya kalau tadi kan kita sudah pelajari formula ya. Artinya tadi itu kalau kita gunakan formula untuk mencapai hasil ini adalah formula sum if. Sum if itu narasinya adalah yang di dalam sini ya. Jumlahkan jika si buyernya ini dead, gitu kan ya. Jadi hanya dead aja. Kemudian yang ini hanya Kelly aja. Kemudian yang di sini hanya mom aja. Oke. Nah, Oke, kalau di, Pak. iya, terima kasih. Kalau di pivot table ini tidak lagi perlu menggunakan rumus, tapi dengan hanya drag and drop. Ini dengan pivot table. Contoh lain lagi ya. Nah, seperti ini. Ini mulai kompleks ya. Jumlahkan jika ada dua nih. Jumlahkan jika si debt beli buku. Jumlahkan jika bayarnya adalah debt dan tipe pengeluarannya adalah buku. Jadi hanya debt beli buku yang dijumlahkan dari amount. Kemudian ini juga begitu, ya. Jadi ini sudah menggunakan logika and dan jumlahkan jika debt membeli buku, gitu ya. Kemudian ini kafe dan lain-lain. Lalu setelah misalnya
teman-teman menggunakan pivot table, lalu bisa menggunakan di sini namanya pivot chart. Ditampilkanlah. Kalau kita tarik, ini adalah kalau yang di atas ini namanya visualisasi data tabular, kalau yang ini adalah visualisasi data chart. Tapi ininya sama karena reference dari sini, reference-nya chart yang di bawah adalah pivot table yang ada di atas. Jadi yang di bawah ini namanya pivot chart, yang di atas namanya pivot table. Jadi itu adalah kira-kira penggunaan pivot table, gambaran besarnya. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Silakan. Iya, silakan Yohanda. Pak, ini emang filenya nggak ada di Drive atau gimana ya, Pak? Karena yang saya Oh dapat iya, cuma yang expense aja. nggak ada, memang nggak ada. Yang ada kan prep ya. Oh, Yang Iya, ada iya. itu sebentar. Yang ada itu cuma yang sheet paling depan, Pak, yang expense. Iya, yang bayarnya Ibu Ayah dan Dewi. Data kita apa? 201 ya. 20201 pivot table ya. Oke, ini dia. Ya, memang kita mau memulai di situ. Oke. Tapi saya berikan contoh dulu. Nah, misalnya di sini prep your data ya. Saya berikan contoh prep your data. Prep your- Ya, ini contoh. Ini adalah data yang masih belum. Ini data yang nggak bisa diolah. Kenapa? Karena di samping sini di antara data ini ada baris kosong, kemudian di sini juga ada baris kosong, lalu di sini ada kolom kosong ya. Untuk dapat mencapai kita dapat olah data ini, kita tinggal seperti ini, delete. Oh, yang ini mau dibagi ini. Saya bagi ya. Prep your data. Oke, yang ini saya taruh di boleh dibuka OneDrive-nya. Mana dia? Comprehensive Prep your data. Sini ya. Ya, udah. Boleh kalau mau di-download dulu boleh. 01_02 prep your data. Teman-teman bisa langsung praktek nih. Kalau yang tadi memang hanya untuk menjelaskan aja sih. Kalau yang pertama. Udah di-download? Nah, saya jelaskan ya. Jadi nanti biar bisa dipraktek. Supaya bisa menggunakan pivot table, baiknya kita menggunakan fitur Excel table. Untuk mencapai fitur Excel table, kita harus memenuhi persyaratan tadi, data harus sudah proper dalam bentuk yang kumpulan dataset yang tepat. Salah satu persyaratannya adalah tidak boleh ada baris kosong. Jadi di sini kolom kosong juga. Di sini saya klik kanan, delete. Ini udah direkod kan? Oke. Kemudian di sini saya klik, kontrol klik di sini, kontrol klik di sini.
klik kanan, delete. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah proper, tinggal klik aja di dalam di mana saja. Yang penting di dalam batasan data ini di mana saja. Kemudian tekan shortcutnya Ctrl T. Lalu di sini ada pop up apa namanya ini? Dialog box. Kalau kita mau cek lagi, dia sih sudah otomatis deteksi ya. Tapi kalau kita mau cek, kita bisa oh, kalau kita mau cek, kita bisa klik di sini, kemudian Ctrl Shift kanan, lalu Ctrl Shift bawah, gitu ya. Itu kalau mau dipastikan bahwa kita sudah memilihnya. Jadi saya ulang, dari bawah saya kontrol atas, kontrol kiri, karena ini udah data yang batas atas terkiri, kontrol shift, panah ke kanan, kontrol shift, panah ke bawah. Ini sudah terseleksi semuanya, dan karena kita punya headernya tadi, yang tadi, ini, date, buyer, type, amount, kita ini harus dicek ya, harus checklist. Kemudian kita klik OK. Sekarang ini sudah dalam bentuk table, Excel table. Ya, Excel table. Kalau sudah seperti ini, untuk mengubah menjadi pivot table, kita tinggal klik aja di dalam, lalu sebentar, oke, enggak, bentar dulu. Nah, saya ulangi tadi ya, yang tadi ya. Ini kalau paling bawah, misalnya ini apa? 3112. Oke, kita masukin juga deh di bawahnya deh tanggal 30. Oke. Di bawahnya kita masukin misalnya 30 garis miring 12. Tahun berapa tadi ya? Garis miring 2013 ya kalau nggak salah. 13. Maka dia langsung memasukkan ini 2018, sorry, 18. 2018 ya. Maka dia langsung memasukkan ini di dalam range data table, karena ini kita gunakan fitur Excel table. Lalu di sini mom, kemudian di sini misalnya books, lalu di sini misalnya 50. Oke. Jadi kita tidak lagi mengubah apapun gitu. Dia otomatis deteksi bahwa kita ingin menambahkan baris data yang baru. Kita sebut record ya, record baru gitu ya. Oke. Oke. Sekarang field. Ini nggak apa-apa, nggak usah ngikutin. Saya cuma berikan contoh saja. Yang ini saya share lagi field. Karena nanti teman-teman bingung. Yang penting paham. Field. Jadi, tunggu ya. Di sini, di sini
kita sebut field itu yang di atas. Jadi di sini fieldnya date, di sini fieldnya buyer, di sini type, di sini amount. Ini field. Kemudian value field. Oke. Sekarang misalnya kita mau, teman-teman boleh buka di sini yang file. Start ya. Sama kan ya? Ini ya. Ini ya. Start. Oke, kita mau mulai membuat pivot table nih. Ini kan udah di sini sudah table formula nomenklatur, Excel table. Kita mau jadikan dia pivot table. Nah, kalau menjadikan pivot table itu pakai insert atau bisa juga begini. Out. Nah, kalau di saya ada insert itu ada huruf N. Lalu saya N. Kemudian pivot table itu ada V. Saya V. Lalu dia di situ pilihan yang sekarang harus kita pilih adalah T. From table atau range. Saya ulang ya. Di luar, kita klik di dalam table. Out and P. T. Gitu ya. Nah, karena nama tablenya adalah table 1, maka di sini sudah terdeteksi range-nya sesuai dengan nama table. Jadi tidak lagi A1 sampai D sorry, B ini kan mulai dari berapa? B4 sampai E sekian, enggak gitu lagi. Dia langsung deteksi nama tablenya karena range table sudah ditentukan pada saat kita membuat Excel table. Oke, lalu di sini ada pilihan new worksheet atau existing. Kita pilih existing aja. Kemudian kita mau taruh di mana? Saya mau taruh di sini aja deh. Oke. Jadi taruh di sini. Atau kalau mau beginiin, bisa juga sini gitu ya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal klik OK. Karena kalau dia yang di atas, dia akan buat sheet baru yang akan berada di sebelah kiri. Kalau ini, dia tetap di existing worksheet. Oke. Nah, ini permasalahannya. Kalau seperti ini, field list-nya hilang. Field list-nya nggak ada. Nah, kalau teman-teman nggak ada field list, mudah. Di atas ini ada pivot table, analyze. Kita bisa field list-nya keluarin dari sini, atau hilangin lagi. Atau bisa juga klik kanan di area pivot table, lalu show field list. Itu ya. Ya, silakan. Dibuat pivot table-nya. Boleh kasih reaction ya kalau yang sudah. Yang sudah oke. Supaya bisa hands on bareng-bareng. Ini tadi dicetak semuanya. Iya. Iya, kenapa tadi? Ada yang bertanya ya? Ini yang yang lulusan aslinya kali semua ya. Suaranya nggak kedengeran, Pak Ari.
Halo? Suaranya kurang jelas. Kesulitan? Pak, Ola izin ya ada kelas. Oh iya, iya. Yang lain kesulitan? Ini buat pivot table-nya? Oh, ini ada chat ya. Mana chat? Chatnya nggak buka ya? Oh sudah, Yohanda sudah. Oh nggak jadi, udah. Belum, Pak, Oke. saya masih bingung. Masih bingung? Oke. Iya, eh maksudnya pas saya centang tuh saya masukin ke raw semua tuh kayak berantakan gitu. Oke. Di undo aja ya. Cara, Saya undo ya. iya, Sebentar ya. cara memilah-milahnya dia masuk ke value terus ke Oh, itu belum. saya, oh belum, Iya, oh kita maaf. belum sampai situ. Ini kan baru sampai sini. Belum. Ini saya jelasin dulu. Udah ya? Udah jadi pivot table-nya. Gini aja dulu. Nah, ini saya jelasin dulu. Ya. Udah Sudah ya? Pak. Pivot table udah jadi ya? Oke. Saya jelasin dulu. Kita show field list. Oke, show field list. Yang pertama adalah value dulu. Baiknya kita menambahkan value dulu. Ya. Sebentar. Tadi field udah belum ya? Oke. Oh, sebentar. Saya jelasin dulu kali ya. Oh, saya jelasin dulu deh ya. Jangan, nggak usah ikutin dulu. Ya, saya jelasin dulu fields. Ini gampang-gampang susah juga soalnya. Gampang-gampang membingungkan kalau belum pernah. Oke, ini field ya. Kemudian di sini ada value field. Nah, ini value field ini kalau saya klik kanan show field list, ini yang amount aja cuma ditaruh di sini. Nggak perlu diikutin. Jadi dia hanya mentotal jumlah amount. Kemudian di sebelahnya, di sini ada row field. Ini adalah row field. Jadi ini adalah row yang ditaruh setelah amount. Lalu nanti akan jadi row field lagi seperti ini. Kalau saya ganti yang lain, kemudian, nah ini dia. Ini contohnya. Jadi ini field yang bisa kita letakkan nih ada 4. Ya. Kemudian row field akan di breakdown, akan membreakdown value field. Jadi value fieldnya kan tadi yang ini. Ketika kita taruh row field, maka dia membreakdown value. Nah, sekarang kita lakukan. Yuk, sekarang bareng-bareng nih. Biar nggak bingung. Start ya. Yuk. Nah, coba kita taruh dulu di atas nih, kemudian taruh aja amount di value. Maka dia akan menjumlahkan total misalnya 50 tambah 120 gitu ya, dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi kalau ini kita buang dulu. Apa yang terjadi kalau kita letakkan sesuatu yang tidak bisa dijumlahkan, misalnya type, coba. Maka dia langsung apa? Menghitung jumlah baris, jumlah transaksi.
Ini totalnya kalau kita hitung ke bawah nih, saya Ctrl Shift bawah, saya gedein. Ini jumlah rekod 482 rekod. Balik lagi. Ya, ini yang terjadi kalau kita letakkan sama nih. Misalnya kita tadi kan type ya, kita taruh buyer deh di sini. Sama, karena jumlah yang dia hitung adalah jumlah rekor, jumlah transaksi. Oke, jadi sekarang kita taruh aja amount yang bisa dijumlahkan. Terus sekarang kita oke, mulai membangun pivot table sudah, sum count. Oke. Nah, kemudian untuk memformat angka, seandainya ini kan dolar gitu ya. Kita klik aja di sini, jangan format cell. Pilih yang enggak. Mana dia? Enggak ada ya? Oh, enggak ada. Oh, di sini berarti. Kita klik di header. Tunggu, tunggu. Oh, ini. Di sini klik number format. Jadi kalau misalnya kita mau jadiin rupiah ya, saya pilih currency, kemudian simbol ini saya buat jadi mana? IDR mana? Oh ini dia, RP. Nah itu ya. Jadi kalau mau merubah, jangan pilih format cell, tapi pilih number format. Oke. Sekarang kita sudah meletakkan value field. Kita taruh deh sekarang row field. Misalnya buyer. Kita taruh di row. Oke. Ini jadinya seperti itu. Row field. Lalu ini kan sama ya yang tadi. Kalau tadi kita mesti ketak-ketik rumus. Ini kita tinggal drag and drop. Kemudian misalnya kita mau tambah lagi nih. Row field-nya kita mau tambah yang type. Type ini kita mau taruh di bawah buyer. Tuh. Nah, tuh. Dia breakdown. Nggak perlu repot-repot lagi. Dan ini collapsible ya. Jadi ini kalau ini bisa collapsible. Atau bisa klik kanan. Mana dia? Expand entire field atau klik kanan, collapse entire field. Jadi collapsible ya. Saya expand lagi. Dan ini juga kalau kita layoutnya mau robah, bisa juga. Misalnya bayarnya kita taruh di bawah. Jadi kalau sekarang kan buyer di breakdown berdasarkan type. Kita mau balik nih. Bayarnya saya pindahin ke bawah. Nah sekarang type di breakdown berdasarkan buyer. Gitu ya. Dicoba. Dan ini udah langsung ada total subtotalnya. Subtotal, breakdown, subtotal, breakdown. Kemudian di bawah ada grand total. Jadi tidak lagi perlu sum if, tapi tinggal drag and drop. Nah, sekarang coba misalnya kita buang dulu ya
Ini kita mau buang dulu. Kita mau taruh date. Nah, date ini juga kita bisa custom lagi. Misalnya kalau ini kan dia berdasarkan hari, berdasarkan tanggal gitu ya. Ya. Tuh. Ini juga bisa kita custom misalnya, oh kita maunya bulan aja. Yang ini kita keluarin. Maunya bulan aja. Atau kita mau balikin lagi, tambahin lagi. Jadi dia udah otomatis. Otomatis. Terus misalnya bulan ini begini, terus kita mau ini taruh buyer atau ya buyer kita taruh di kolom deh. Nah, kita bisa breakdown lagi. Ini namanya cross tabulasi. Jadi eh, nama visualnya adalah visualisasi tabular. Kemudian istilah terminologinya adalah cross tabulasi. Kemudian misalnya kita mau tambahin lagi, coba taruh ya, ini di bawah time. Nah, seperti itu. Nah, ini kan lebar ya. Kalau kita mau agak praktis, nggak selebar ini, mungkin ini days-nya kita buang. Ya ini months-nya kita taruh sini. Buyer-nya pindahin, tinggal tarik-tarik aja. Nah, gitu. Jadi bulannya ke kanan, breakdown buyer sama type-nya ke bawah. Ya, silakan dicoba. Ada kendala? Boleh. Silakan bertanya. Saya beri ruang untuk bertanya sampai di sini dulu. Ya, silakan. Pak, itu cara munculin yang day sama month-nya gimana ya, Pak? Oh, Tadi. boleh. Kamu Yuhanda sekarang coba share. Oh, baik. Ya. Iya. Sekarang coba di tanggal yang di pivot table, tanggal mana aja? Misalnya 02 Jan itu, klik kanan. Ini, Pak. Ya, klik kanan. Klik kanan. Langsung aja klik kanan. Klik kanan. Ya, stop dulu. Lalu pilih grup. Oke. Ya, diklik. Hmm. Nah, di sini ntar dulu. Tadi klik lagi, ulang lagi. Klik kanan lagi di mana aja? Klik kanan, Grup. grup. Ya, tunggu jangan di oke dulu, stop dulu ya. Jadi mungkin ini pakai Excel-nya yang versi berapa ya? 2013, Pak. 13, oke. Kemungkinan 2013 belum otomatis, tapi kita bisa atur ulang di sini. Misalkan mau diaktifkan, tadi ada months, ada days, ya. Months sama days diaktifkan. Satu-satu, Pak, atau Pilih gimana? dua, dua-duanya. Pilih 2. Ya, ya, oke. Sekarang, ya, sekarang udah sama seperti saya kan, gitu ya. Ya, Pak. Diklik kanan, terus di collapse, collapse all. Klik kanan. Enggak Kliknya di mana, Pak? di bagian ya situ, di bagian tanggal, Expand collapse, collapse entire field.
Yes. Oke. Gitu ya. Oke, Pak. Aman, Pak. Aman ya. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya selain Ibu Yuhanda? Jadi memang, oke, saya share ya. Jadi memang kita bisa robah di sini. Nah, ini kan. Saya udah robah sih ya. Coba saya ulang. Ini keluarin dulu, ini bawah. Jadi kita bisa grouping, bahkan kita bisa start sama end-nya bisa custom. Ya, ini kita bisa custom. Kalau ini dia auto detect kan, starting, ending, gitu ya. Nah, ini bisa juga kita aktifkan quarternya. Misalnya diisinya nggak mau, hanya mau quarter. Oke. Nah, sekarang ini adalah di breakdown per kuartal. Jadi 1 tahun 4 kuartal, per kuartal breakdownnya seperti ini. Januari, Februari, Maret, kuartal kedua, April sampai Juni, gitu ya. Oke. Jadi ini adalah praktisnya yang saya bilang praktis untuk menggunakan pivot table. Masih banyak apa kalau mau didalami masih luas lagi memang, tapi bisa nanti teman-teman dalami sendiri kurang lebih dia seperti ini. Sekarang kita mau field, date field, mode field, column field. Oke. Nah, udah jelas ya. Jadi eh, misalnya atau months. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke walaupun dia sudah ada seperti ini, bisa juga kita taruh dia di sini. Nah, taruh lagi nih, kok kita mau filter per kuartal gitu misalnya. Nah, dia jadinya seperti ini. Jadi sekarang saat ini seluruh kuartal. Kalau kita kuartal pertama, nah, dia hanya menampilkan kuartal pertama. Itu gunanya filter. Walaupun tadi di bawah ada dipindah. Kuartal kedua. Bisa juga kita aktifkan kita mau kuartal 1 select multiple item. 1 sampai 3 ya. Nah, tuh. Menampilkan transaksi hanya kuartal pertama sampai kuartal ketiga. Itu filter. Terus misalnya kita bisa juga nih filternya mau type nih kita mau jadiin filter juga gitu ya. Nah, ini udah misalnya type-nya belanja. Oke, oke. Nah, ini logika lagi nih. Jadi kalau di sini ya sudah eh, banyak logika yang digunakan. Jadi contoh ya, di sini di angka 1295 ini logikanya narasinya adalah jumlahkan amount apabila ayah sebagai buyernya belanja sebagai tipe pembeliannya, tipe pengeluarannya, kemudian pada bulan Januari. Jadi ada 3 nih, N-nya ada 3. Satu apa?
satu kotak satu sel ini. Jadi kalau kita mau capai perhitungan satu sel ini menggunakan rumusnya cukup panjang ya. Kan dannya ada belanja, ada ayah, ada Januari, gitu. Jadi sebenarnya perhitungan itu bisa dicapai dengan filtering menggunakan pivot table. Kemudian misalnya filter. Oke. Sekarang misalnya ada data yang berubah atau data yang tambah. Contoh, misalnya di sini tanggal 4 Januari ayah itu ternyata belanjanya bukan $40 atau rupiah. Ternyata dia di sini belanjanya misalnya 120 gitu ya. Ketika saya enter, maka pivot table tidak berubah. Harusnya berubah dong ya. Ayah tadi apa? Ayah BBM ya. Nah, dia di Januari harusnya ini berubah ya. Ayah Januari ini harusnya berubah. Kenapa? Karena pivot table menggunakan pivot table cache. Jadi supaya dia update ketika ada perubahan pada data source, maka kita harus ke pivot table analyze. Di sini ada refresh atau bisa juga dicapai dengan shortcut Alt F5. Saya tekan ya. Berubah nggak? Saya salah tekan kayak. Refresh all. Oke. Coba kita robah lagi misalnya jadi 400. Enter. Klik sini. Lihat sini ya. Alt F5. Alt F5. Jangan. Coba kita balik ke sini. Tipenya kita ganti ke BBM deh. Oh iya, nggak berubah. Soalnya dia tadi tipenya pakai itu. Tadi aslinya 20 ya. Kita balikin 20. Enter. Klik di sini. Alt F5. Berubah ya. Jadi hati-hati ketika ada perubahan data, kita filteringnya tadi di tempat lain, di belanja, kemudian ketika kita refresh, dia nggak berubah. Karena ya itu, kita filteringnya di belanja. Oke, itu kira-kira kurang lebih penggunaan pivot table seperti itu. Jadi ada column field, ada row field, ada filter, ada update. Oke, satu lagi. Kita mulai coba gunakan visual filter. Ini filternya kita hapus saja. Kemudian di sini saya mau date aja masuk. Ya. Date ini nggak usah pakai quarter. Ya, date ini nggak usah pakai quarter. Tapi, eh, sabar. Oke, di sini yang nggak ada itu type ya. Type ini saya mau taruh, oke. Sekarang klik di dalam, pivot table analyze,
Saya coba mau gunakan yang namanya visual filter, ini namanya slicer. Klik slicer, kemudian pilih type. Nah, loh. Nah, ini kita bisa melihat breakdown pembelian misalnya BBM. Oke, ya ini. Yang ditampilkan data ini adalah data tipe pengeluaran BBM. Pada bulan Januari, ayah sekian, dewi sekian, ibu sekian, dan seterusnya. Kemudian belanja, buku, hiburan. Nah, kita lihat sini ya, berarti di bulan Januari, Februari, ayah tidak pernah membeli buku. Mei, Juni juga, gitu ya. Kemudian kalau belanja, mau belanja semua belanja ya. Hiburan misalnya. Hiburan nih, paling banyak hiburan nih si Dewi sama ibu. Ayah ini nggak pernah hiburan di Januari, Februari, Maret, Mei sampai Agustus tidak pernah mengeluarkan, tidak pernah ada pengeluaran untuk hiburan. Ngopi coba. Nah, resto gitu ya. Ini adalah visual filter. Jadi dibilang istilahnya kalau di Excel ini namanya slicer. Nanti kita akan pakai ini untuk buat dashboard. Satu lagi, misalnya kita ini tipe ya. Satu lagi deh. Hmm, buyer tipe. Oke, date-nya nggak mau. Di sini em, buyer. Kemudian tipenya di sini. Oke, misalnya seperti ini ya. Ini kan aktif ya. Saya matiin deh. Nah, misalnya tipenya saya matiin, lalu klik lagi di dalam, kita pivot table analyze, insert timeline, date. Oke, nah, ini timeline. Jadi kalau kita pilih, klik bulan Januari, Februari, atau mau Februari sampai Mei misalnya. Kemudian timelinenya sekian, terus misalnya belanjanya cuma mau tampilkan, ini bisa kontrol klik ya, kontrol klik, kontrol klik. Oke. Jadi cuma mau BBM, hiburan, ngopi, gitu. Jadi untuk summarizing data itu mudah sekali menggunakan pivot table ya. Oke, silakan. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Boleh. Jadi mutlak untuk bisa menggunakan pivot table jika ingin menganalisis data eh, dengan praktis. Kalau kita udah lihat tadi yang di formula building formula itu untuk buat modeling. Jadi emang ada kelebihan lain di situ. Tapi kalau untuk analisis itu pivot table. Dia lebih praktis. Ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Iya, monggo.
Ada tips cara biar gampang pakai pivot table nggak, Pak? Oh, Kayak ini susah eh, ya? lebih ke apa namanya ya, Pak? Apa? Kita masukin kayak coba-coba kan, Pak, masukin ke kolom atau eh, row-nya atau ke filternya atau ke value-nya itu kayak berantakan gitu kayak kayak gimana ya, Pak? Kadang itu kayak berantakan gitu awalnya. Boleh coba. Coba Itu di-share, coba. ini random aja sih Pak, bukan pas sekarang. Sekarang kan Enggak. udah dicontohin sama Bapak. Kadang datanya banyak, terus bingung lagi Pak, kayak apa namanya? Kan tadi maunya cuma satu. Jadi kemungkinan saya nangkepnya kalau semisal value kan berarti yang mau dihitung kayak apanya? Kayak yang sesuatu yang bisa dihitung nggak sih Pak? Dimasukin ke value-nya gitu. Tapi Iya, nanti kalau case-nya banyak banget itunya, apa namanya? Per part-partnya itu banyak. Terus nanti kayak apakah semuanya dimasukin value atau gimana itu kayak saya pribadi coba-coba Pak. Jadi masukinnya tuh kayak random-random terus kalau udah bener baru oh mungkin begini kayak gitu. Tapi barangkali dari Bapak ada tips kayak sebaiknya masukin sini terus gini. Terus boleh. Kalau ada contohnya saya bisa bisa arahin. Ada oh contohnya. eh, kemarin sebentar ya Pak saya cari file yang berantakan. Bentar. Iya, boleh. Bagus itu kalau ada eh, use case itu lebih bagus. Ini sih lebih ke penggunaan dasar, gitu. Kalau udah paham, kalau value itu kan sesuatu yang untuk bisa dihitung. Kemudian kalau kalau field itu kan apa tadi? Row ya. Kalau row itu kan dia untuk membreakdown value. Coba saya bilang. Ya. Jadi row dan kolom itu untuk membreakdown value. Saya belum ini ya, belum saya stop share ya. Udah kan? Oh udah. Saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Jadi kemarin datanya itu kayak gini Pak. Apa? Heeh. eh, tang tahunnya 2023 sampai 2015 sampai 2023. Nah, sebenarnya kemarin pengen bikin yang di sini itu maunya kayak gini 2015, 2016 kayak gitu ke bawah gitu, Pak. Jadi biar nggak mindahin satu-satu, nggak transpose satu-satu. Tapi mungkin di sini case-nya kesalahannya gara-gara ada spasi ini ya, Pak. Gara-gara Iya. ada Iya. oh. Iya, Jadi jadi sebenarnya emang ini kosong itu untuk apa maksudnya? karena kemarin itu prosesnya panjang sih Pak. Jadi ini ada bobot masing-masing. Terus nanti jadi ketemu satu angka, tapi dari pembobotan ini sih. Oh, jadi begini. Kalau ini satu apa? Jadi kita ini yang dibuat sering kali ini use case sering kali terjadi yang dibuat oleh seorang pekerja data. Saya sebutnya pekerja data ya, soalnya banyak pekerja yang tidak ada title data atau analis atau data analis tetap terlibat mengerjakan data. Jadi saya sebutnya pekerja data membuat laporan atau semacam skema begini human friendly. Jadi memang betul ini human friendly, tampilannya betul. Tapi untuk yang machine friendly itu adalah yang ke bawah, bukan yang ke kanan. Jadi tidak melebar. Record itu kalau machine friendly itu seperti yang contoh-contoh yang saya bagikan itu contoh proper data set di mana record itu ke bawah. Kan transaksi banyak, ya nggak? Jadi kalau di bawah ke kanan itu kan dia apa?
kategori. Jadi kategori. Kalau tahun itu kan harus ke bawah semua. Maksudnya kalau tahun kan biasa ada tanggal kayak gitu kan. Ini enggak. Coba saya lihat lagi. Iya Pak, karena di sini mungkin ke bawahnya itu kan jenis-jenisnya itu banyak gitu Pak. Jadi kemungkinan Iya, ini iya. saya dapatnya datanya udah bentuknya begini gitu Pak. Jadi saya suruh kayak saya menghitung indeksnya gitu. Jadi saya perlu transpose satu-satu bener-bener karena nggak bisa karena Nih. seberantakan itu. Kemungkinan kesalahannya harusnya memang dihapus begininya dulu ya Pak, baru dibikin pivot table kayak gitu. Iya. Jadi kalau memang mau dianalisis dengan mudah, tadi kan dari awal, kalau mau dianalisis dengan mudah, dengan pivot table, itu memang harus proper data set. Proper data set yang seperti tadi itu. Nggak ada spasi, nggak ada apa. Nah kalau ini kan kompleks ya. Ini bisa dicapai menggunakan Power Query. Mudah. Hanya saja, ada namanya fiturnya eh, apa? Unpivot data. Jadi bisa di unpivot. Cuma saya nggak cover di sini. Itu bagian dari Excel Business Intelligence Power Query. Sudah pernah dengar belum? Query Editor. Belum Pak, asing masih. Oke. Nanti saya kasih contoh sedikit. Sedikit aja. Oh. Oke. Oke Jadi baik Pak, terima kasih ya ya, Pak. oke. Saya turun screen. Ya, thank you. Terima kasih pertanyaannya. Bagus juga tuh ya, use case. Contoh kasus dari Bu Yuhanda itu bahwa data yang banyak kali kita berusaha analisis adalah data yang human friendly tapi tidak machine friendly sehingga sulit sekali. Padahal kalau dibuat machine friendly begitu kita gunakan fitur pivot table mudah sekali kita bolak-balik putar-putar yang mencapai tujuan yang human friendly juga. Asal base dari data source-nya itu harus machine friendly. Jadi pokoknya kalau base-nya udah machine friendly, menggunakan pivot table, kita bisa tampilkan dengan tampilan human friendly. Kurang lebih seperti itu ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini ada break nggak, Ibu Juni? Jam berapa ntar diingatin ya? Oke. Saya berikan ini sedikit deh. Eh, mana ya? Bukan yang ini. Oke. Ini contoh ya, misalnya ini. Kalau yang Power Query itu dia posisinya ada di sini. Di data, kemudian queries and connection. Oh, di sini dia. Di sini ada get data from table range. Ini kan udah table ya. Jadi dia langsung masuk. Ini namanya Power Query Editor. Nah, ini biasa digunakan untuk data prep. Jadi di sini dia eh, bisa langsung kayak menentukan tipe data, kemudian kita bisa macam-macam sih. Cuma kalau datanya udah rapi begini, bingung. Oke, sekarang coba saya remove kolom, misalnya ya. Misalnya ini contoh ya. Saya klik kanan, unpivot other column. Nah ini, jadi gini kan. Buyer, gini kan tadi contohnya kan. Kurang lebihnya. Iya Pak, betul yang kayak gitu. Iya, jadi kalau udah kayak gini,
Kalau kita mau balikin lagi, paling ini aku potong. Sebentar. Ini bisa diputar-putar. Jadi biasanya ini digunakan memang untuk apa? Mengubah dari human friendly ke machine friendly supaya bisa dianalisis. Salah satu pintu gerbang menuju Power BI ini. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu yang namanya Power BI itu, dia adalah business intelligence yang keluaran Microsoft, eh, gratis yang Power BI desktop, dan dahsyat. Tapi untuk masuk ke dalam Power BI, nggak bisa dari Excel. Power BI itu masuknya dari query editor, di mana query editornya Power BI sama persis dengan query editornya Excel. Jadi kalau teman-teman kuasai query editornya Excel, ke Power BI itu gampang sekali. Tinggal visualisasi aja. Itu ya. Kurang lebih seperti itu. Boleh dicari-cari tahu. Nanti kalau ada saya sharing soal itu, nanti saya undang ya. Oke, Baik, sampai di sini ada Pak. pertanyaan lain? Dari saya masih aman, Pak. Yang lain, teman-teman lain ada? Oke, kita udah mau masuk ke visualisasi ya. Tuh, saya lihat. Oke. Hmm. Nah, sekarang saya berikan contoh dari sini deh. Kita contoh pivot table yang dari Excel. Nah, kita ke Excel formula fundamental. Excel formula fundamental. Oke. Ini saya mau coba. Ini kan datanya lebih kompleks nih ya. Ini coba kita copy dari date sampai sales. Control Shift bawah. Ini ada 2000 datanya. Kemudian kita copy. Lalu kita buat sheet baru. Di sini kita home, paste. Paste-nya itu value and format ya. Gitu ya. Kemudian di sini kita klik aja di dalam, fokus Ctrl T, jadikan dia tabel, lalu klik di dalam, apa tadi? Alt and VT. Langsung jadi pivot table ya. Di sini saya mau di new worksheet. Jadi kalau kita buat nih namanya di sheet 1 sini, ntar kalau kita new worksheet dia pasti ke sebelah kirinya. Saya oke. Coba kita lihat. Bener ya, ada di sebelah kirinya ya. Nah, ini lebih kompleks. Jadi kalau tadi misalnya eh, kita mau tampilkan date di sini, ini ada 2 tahun. Kemudian di sini ada sales. Lalu kita coba mau tampilkan ini dalam bentuk pivot chart.
Kita mulai masuk ke visualisasi ya. Oke, saya tunggu. Silakan teman-teman. Kalau udah boleh kasih reaction ya, biar bareng-bareng nih. Udah? Kalau sudah kasih reaction buat pivot table dari Excel formula fundamental. Ada yang ketinggalan? Siti diem-diem aja. Siti, halo? Iya Pak, Udah sudah sampai pivot table-nya. ya? Udah dibuat ya? Udah sampai sini ya? Iya, sudah sampai situ. Hmm. Sekarang kita buat pivot chart. Jadi di sini pivot table analyze diklik, kemudian di sini ada sorry. Bukan. Di insert. Di insert di sini ada pivot chart. Klik sini. Nah, ini chart kalau berdasarkan rentang waktu paling pantas chart apa? Menggunakan chart apa? Boleh raise hand yang mau jawab. Kalau waktu line chart bukan Pak? Betul. Line chart ya. Oke. Nah, kenapa dia begini? Karena ini nggak di-expand. Jadi kalau saya expand, nah seperti itu ya. Jadi dia per kuartal, dia bagi. Kan kalau kita pakai chart biasa agak ini ya. Saya nggak cover sih, cuma maksudnya kita mesti ngeblok, add, apa, tambahkan kategorinya. Tapi kalau gunakan pivot chart, sangat mudah. Tinggal insert pivot chart, pilih chartnya, lalu dia langsung tampil. Nah, kalau di sini kan banyak filter ya. Nah, ini kalau dalam konsep data storytelling, ini nggak benar. Jadi ini bisa dikatakan ini chart junk. Jadi chart yang terlalu banyak sampahnya. Jadi biasanya saya klik kanan di salah satu saja tombol, kemudian hide all field buttons on chart. Nah, tuh. Kemudian total ini nggak perlu, saya hapus. Ini misalnya tren, di sini tren penjualan. Jadi dengan memvisualisasikan data seperti ini, kita bisa lihat di sini dari seluruh data eh, apa? Dari seluruh data ini di mana dia turun, di mana dia naik. Berdasarkan tampilan, lalu kita bisa analisis dan memberikan rekomendasi. Rekomendasi apa yang perlu dilakukan di kuartal pertama ini kok kayaknya turun, kuartal pertama gitu. Atau misalnya di kuartal pertama tahun 2014 selanjutnya, ini dia kan trennya turun ya. Ini kita mesti apa nih yang dilakukan gitu. Biasanya melihat tren penjualan seperti itu. Atau ada masalah apa? Dikaitkan dengan data-data lain,
lalu bisa diajukan rekomendasi. Itu namanya data driven decision. Jadi data driven decision diambil berdasarkan rekomendasi yang sudah berdasarkan analisis data sebelumnya. Oke, ini juga kalau kita mau breakdown ini gini, tuh, dia bisa nge-breakdown nih quarter 4. Atau kita misalnya mau expand all, expand entire field, dia seperti itu. Nah, di sini kalau kita mau tampilkan, ini kita punya berapa produk sih sebenarnya? Nah, kita coba ya. Kita ke pivot table, balik ke sini. Produk. Kita punya berapa produk? Produknya kita taruh di kolom. Oke. Di sini kita bisa lihat. Produknya apa aja. Coba kita mau tampilin legend nih. Karena ini udah banyak produk. Oke. Legend ini saya biasanya taruh dia di atas saja kali ya. Jadi legend ini saya taruh di top aja deh. Nah, ini kita bisa analisis. Ini kuning XOL item di kuartal pertama, di akhir kuartal pertama dia sempat drop tahun 2012. Tapi pada akhir kuartal keempat dia top naik tuh. Nah, ini analisisnya. Biasa kan ada produk gagal atau produk yang harus di apa? Diganti kah atau diinovasi atau produk yang memang jadi produk unggulan harus di campaign lebih banyak lagi karena dia potensinya laku gitu ya. Nah, ini udah ditampilkan berdasarkan ini. Nah, menampilkan gini itu mudah gitu dengan menggunakan pivot table dan pivot chart. Apalagi kalau kita misalnya mau masukin oke, kita mau masukin pivot table analyze slicer. Apa yang kita mau bandingin? Misalnya tetap kita mau pakai produk, kita mau bandingin dua produk. Misalnya XOL sama DAB. Oke. Dua produk yang kita mau bandingkan. Lalu di sini kita bisa narasikan apa, bagaimana ceritanya, gitu ya. Walaupun apa nih? Walaupun XOL sempat drop di penjualan di tahun 2002 pada kuartal pertama, pada akhir kuartal pertama di tahun 2012, namun di akhir kuartal keempat dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, itu kan laporan kan? Itu storytellingnya. Jadi data storytelling itu sangat-sangat berbeda dengan storytelling. Jadi kalau ada yang bilang storytelling, data storytelling itu dua hal yang berbeda. Jadi data storytelling adalah storytelling yang diperkuat oleh data. Berdasarkan data. Bukan kalau storytelling yang biasa kan memang bagaimana menyampaikan satu gagasan melalui cerita. Nah, itu bisa. Itu storytelling. Tapi ini bagaimana ada sesuatu, ada data yang bisa menjadi acuan untuk narasi yang
apa utarakan. Kurang lebih seperti itu. Ya, silakan dicoba deh. Jadi kalau tadi di mana tadi? Ya, tadi. Oh ya, kalau teman-teman kebanyakan sheet ini tinggal klik kanan di sini ya. Tuh. Tadi formula tadi itu and ya. And. Oke, ini dia. Oh, ini kan. Region, sales rep, produk. Oke. Berdasarkan region misalnya sekarang. Produk ini, dua produk ini kita mau analisis berdasarkan region. Kita tinggal tambahkan slicer region. Kita mau lihat di wilayah mana nih? Di wilayah mana? Ini sekecil dikit. Misalnya di Midwest. Oke, di Midwest di awal kuartal pertama itu DAP item tuh yang top gitu ya. Tapi di akhir 2013 justru XOL yang di atas. Jadi lebih ke analisa data dengan cara visualisasi grafikal. Kalau yang tadi kan visualisasi tabular. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Sebelum kita break, habis itu kita masuk ke dashboard lagi. Jadi tadi itu pivot table, sekarang pivot chart. Ya, silakan. Kalau teman-teman ada yang mau bertanya, tadi ya. Eh, ada? Ada yang mau bertanya? Tohari, Tohari, aman. Yuhanda, Yuhanda, Aman, Pak. aman ya. Oke, berarti kita break dulu. Nanti kita ketemu lagi jam 14.45 ya. Oke, 14.45 kita ketemu lagi. Oke, thank you. Break dulu ya, Pak. Iya, nanti ketemu lagi jam 14.45. Ini saya stop dulu.